Shalom, selamat pagi Ibu-Ibu. Tiada terasa kita telah memasuki bulan Desember. 4 hari ke depan kita akan ekspresikan pujian dan rasa syukur kita. Karena peristiwa besar terjadi dengan lahirnya Sang Mesias, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai perenungan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini kembali kami boleh membuka mata kami. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena anugerah Engkau semata. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu diam sejenak. Kami mau merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi kebutuhan kehidupan roh dan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hubungan antara Natal dengan perempuan? Perenungan hari ini saya ambil sebuah tema, memuji saat diuji. Kita akan perhatikan bersama dari Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ayat yang ke-49, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hubungan antara Natal dengan perempuan. Sebelum kita merenungkan tentang peristiwa Natal yang akan kita peringati, kita ingat sebuah kejadian di bagian firman Tuhan, yaitu di Kejadian 3, di mana proses penciptaan manusia kita mengenal sosok perempuan yang diperankan oleh seorang wanita yang menyebabkan jatuh dalam dosa, yaitu dengan Ibu Hawa. Secara kodrati penciptaan, perempuan yaitu Ibu Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Sosok ibu telah dipilih dan diutus Tuhan menjadi sosok yang melanjutkan kehidupan dari generasi ke generasi berikutnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, generasi yang berkualitas, salah satu faktor penentunya yaitu kesehatan dan pendidikan kaum perempuan. Mengapa demikian? 9 bulan kehidupan seorang dibentuk dari kandungan ibu, bukan dari bapak. Demikian pula proses tumbuh kembang generasi ditentukan pula dari tangan kasih seorang ibu. Kita tahu hakikat ibu adalah ibu dari semua yang hidup. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Natal menjadi sebuah peristiwa istimewa
secara khusus buat kaum wanita atau kaum perempuan. Dalam peristiwa Natal yang sebentar lagi kita akan peringati tertulis bahwa ibu yang namanya Maria adalah alat keselamatan yang Tuhan sudah tentukan. Dengan peristiwa Natal, dengan kelahiran Tuhan Yesus, berarti merayakan keselamatan bagi dunia. Yang pertama-tama yaitu melalui perempuan Maria. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di Kejadian 3 kita tahu kisah kandungan dosa dari ibu Hawa. Tetapi melalui peristiwa Natal, seakan-akan itu berbalik. Bahwa karena anugerah ilahi, kandungan ibu Maria telah melahirkan Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan tentang kisah yang telah dilakonkan oleh Ibu Maria. Lukas 1 ayat 46 telah kita baca. Bagaimana Maria memuji Tuhan. Kita akan perhatikan bersama bagaimana Maria memuji Tuhan di saat dia sebetulnya dalam keadaan yang tidak mungkin untuk memuji Tuhan. Dia katakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dalam sebuah peristiwa yang dialami oleh Maria, kita tahu dia adalah seorang perempuan yang masih gadis, sedang bertunangan dan dia belum menikah. Tetapi apa yang terjadi? Dia hamil. Banyak hal yang sebetulnya bisa menjadi sebuah alasan bahwa Maria dalam keadaan yang seharusnya tidak memuji Tuhan. Dia dalam keadaan yang penuh dengan kekhawatiran, bahkan ketakutan. Karena dia adalah seorang gadis dan di dalam karya ilahi dia mengandung. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa yang mendesak, dalam peristiwa yang terdesak yang dialami oleh Maria, justru Maria tidak merasa sesak. Justru Maria melakukan satu pujian kepada Tuhan, kepada Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Di saat dia diuji, dia memuji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam refleksi diri kita pada pagi hari ini, apakah bila kita dalam keadaan yang sakit, kita banyak permasalahan, keadaan ekonomi yang carut marut, harapan yang kandas karena keadaan situasi COVID yang tidak memberikan harapan, apakah kita juga bisa memuji Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria? Di dalam posisi yang sesak, yang mendesak, yang terancam, apakah kita bisa, jiwa kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Pada perenungan pagi hari ini, Maria memberikan sebuah teladan buat kaum ibu, saya dan ibu-ibu semuanya. Dengan hati dan jiwa, Maria memberikan teladan dan dia melakukannya. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa meneladani Maria untuk mempercayakan kehidupan kita ke dalam kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang punya daulat atas kehidupan kita. Marilah kita berorientasi
pada rancangan ilahi. Kita mau berfokus bahwa Allah lah yang merendah kehidupan kita. Allah lah yang senantiasa memberikan janji penyertaannya atas kita. Matius 28 ayat ke-20b mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa Natal yang akan kita peringati, merupakan sebuah penghargaan pada kaum wanita, pada kaum perempuan, bahwa perempuan adalah saluran keselamatan. Perempuan dipakai Tuhan, diutus Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi mitra kerja Tuhan untuk keselamatan dunia dan sekitarnya. Saya katakan bagi dunia keluarga, dunia tempat kita bekerja, dunia gereja kita, dan dimanapun kita berada. Firman Tuhan sudah mencatat bahwa wanita, perempuan bukan semata-mata menjadi objek sebuah panggilan atau misi Tuhan. Tetapi dari Injil Lukas kita tahu melalui Maria telah menjadi subjek atau pelaku panggilan dan misi Allah. Ibu-ibu Gereja Kristen Jayawetan yang Tuhan kasih, selamat mempersiapkan Natal. Dan marilah kita mempercayakan hari-hari kita ke depan di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga, bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulut kita, hati kita mengatakan, mari jiwaku terus memuliakan Tuhan, karena Dialah Juru Selamatku. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti sebuah pujian yang dinyanyikan oleh Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dan mari kita tutup perenungan kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Roh Kudus boleh menolong kami, sehingga kami boleh menerima sabda-Mu pada pagi hari ini. Ajar jiwa kami terus memuliakan Allah, karena Allah Juru Selamatku. Kami rindu, kami terus boleh menjadi wanita-wanita yang diperkenan oleh Tuhan untuk melakukan karya keselamatan dimanapun kami berada. Kami rindu orang-orang yang kami kasih senantiasa juga merasakan bahwa Allah lah Juru Selamat kehidupannya. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Hari-hari kami ke depan, kami orientasikan bahwa Allah senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan hormat syukur kami kepadamu. Amin.